Halo semua listeners, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan pastinya penuh dengan kegembiraan. Dan kali ini kita kembali lagi dalam program Perempuan Bertutur, di mana hari ini dengan topik kita Perempuan Cahaya Bangsa, telah hadir juga sesosok perempuan yang juga menjadi cahaya bangsa yang cukup jauh ya dari Indonesia. Pastinya ini juga untuk kebaikan nama Indonesia sendiri. Ada Ibu Gayatri dari Helsinki. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore Indonesia, selamat pagi dari Helsinki. Oke, sehat ya Ibu kabarnya di Helsinki? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Oke. Sehat ya. Yes, dan kami juga berterima kasih untuk Ibu yang sudah menyempatkan waktunya ya untuk berbincang di Perempuan Bertutur pada kali ini. Dan topik yang kami ambil Ibu mengenai perempuan bertutur di hari ini yaitu perempuan cahaya bangsa, yang dimana kita tahu perempuan ini punya keunikan, punya keistimewaan masing-masing. Nah, kalau menurut Ibu Gayatri sendiri, keunikan dan juga keistimewaan perempuan itu terletak di mananya Ibu? Terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi secara tradisional perempuan sudah dibentuk sebagai manusia yang multitasking. Kita sudah biasa melihat seorang perempuan berperan sebagai orang yang melahirkan anak, mengatur keuangan keluarga, sebagai caretaker, educator, kemudian mengurus anggota keluarga yang sakit sebagai negosiator, mengatur menu di keluarga, dan banyak lagi pekerjaan rumah tangga yang tidak ada habisnya. Itu yang menjadi kekuatan perempuan dan keunikan perempuan dibandingkan laki-laki yang memiliki peran sebagai breadwinner, yang tentu saja sangat penting juga untuk menghidupi keluarga. Dan karena sudah terbiasa menghadapi dan menangani berbagai peran dalam kehidupan rumah tangga dan di lingkungan masyarakat, hal ini telah membentuk karakter perempuan. Karakter ini diturunkan kepada anak perempuannya secara insting. Dalam kehidupan sekarang, dengan adanya perkembangan ICT dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, di mana perempuan punya pilihan untuk mengembangkan diri, insting itu bertumbuh melalui edukasi dan pengalaman yang dia lihat dari individu-individu di sekelilingnya, yaitu di dalam rumah ataupun di luar rumah, yang memberinya inspirasi. Hal ini telah memberikan kekuatan lebih terhadap perempuan karena memiliki wawasan dan kesempatan yang lebih luas. Oke. Salah satu kekuatan atau strength yang secara eksklusif diberikan Tuhan kepada perempuan adalah melahirkan anak. Dalam hal melahirkan anak ya, dan dalam hal berbangsa dan bernegara, anak adalah generasi penerus yang kemudian akan menerima tongkat estafet dalam pembangunan dan keberlangsungan bangsa dan negara. Nah, eksistensi suatu negara ada di tangan anak-anak yang dilahirkan oleh perempuan. Di sini jelas sekali peran perempuan sangat dan amat penting. Oke, jadi memang dari keunikannya seperti yang Ibu sebutkan sebelumnya, multitasking, dan juga perempuan harus punya pendidikan yang baik supaya generasi yang pastinya dilahirkan ini juga bisa mengemban dan juga mempunyai kualitas yang baik juga. Nah, berkaitan dengan yang sebelumnya Ibu katakan ya, mengenai perempuan yang melahirkan. Tidak hanya mungkin seorang ibu yang melahirkan seorang anak yang menjadi generasi penerus bangsa, tapi juga mungkin seperti Ibu, pemimpin-pemimpin wanita di luar sana yang juga menghasilkan bibit-bibit orang-orang yang kompeten gitu di bidangnya masing-masing. Bagaimana nih Bu, sebenarnya perempuan bisa melahirkan generasi-generasi emas yang bisa juga menjadi calon penerus generasi bangsa kita? Iya Mbak, hingga saat ini perempuan merupakan satu-satunya manusia yang dapat melahirkan anak atau generasi penerus. Ya. Namun perempuan bukan satu-satunya yang memiliki tanggung jawab agar anak yang dilahirkan tumbuh menjadi seseorang yang memenuhi harapan bangsa dan negara. Banyak faktor yang harus berperan untuk mempersiapkan generasi emas, yaitu suatu generasi yang memiliki integritas baik dan memiliki karakter bangsa Indonesia, serta memiliki kompetensi di bidangnya. Mereka diharapkan bisa dengan mudah beradaptasi dengan perubahan
dan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kepentingan nasional. Kita semua mempunyai kewajiban untuk berkontribusi agar di tahun 2045 dapat mewujudkan Indonesia Emas, yaitu Indonesia yang mampu bersaing dengan bangsa lain dan dapat menyelesaikan sejumlah permasalahan, mulai dari korupsi, kesenjangan sosial, hingga pelestarian alam. Bahkan 15 tahun sebelumnya, di tahun 2030, Indonesia diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian Sustainable Development Goals yang bisa kita gunakan sebagai bagian dari building block menuju terbentuknya Indonesia Emas. Untuk melahirkan generasi emas, paling tidak ada beberapa hal yang sangat perlu mendapat perhatian dan dukungan bersama guna menciptakan suatu kondisi yang kondusif, yaitu perlu gizi yang baik untuk perempuan hamil dan anak-anak. Perlu tersedianya kesempatan pendidikan formal bagi anak-anak dan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan. Perlu support system, baik yaitu seperti keluarga yang damai, lingkungan yang aman, peer group yang bermanfaat. Selanjutnya perlu tersedianya kesempatan kerja. Adanya layanan kesehatan yang memadai untuk menjamin kesehatan mental dan fisik. Perlu adanya role model, pejabat yang bersih dan kreatif mencari terobosan, kemudian orang-orang berprestasi di bidangnya. Media massa juga punya peran yang penting. Peran media massa bisa membentuk public opinion. Karena itu, agar dihilangkan slogan, it doesn't lead if it doesn't bleed. Jadi media harus memberikan program yang bersifat educational. Dan juga peran pemerintah sebagai regulator sangat penting untuk menjamin aturan yang kondusif untuk tumbuh kembangnya anak-anak emas. Oke, jadi banyak faktor yang menjadi penentu ya seorang ibu ataupun perempuan ini bisa melahirkan generasi emas, tidak hanya dari sosok ibu saja, tapi sampai ke pemerintahan juga, bahkan orang-orang di sekitar ini juga sangat berpengaruh. Iya, Mbak, sangat, betul. Ya. Oke, dan juga Ibu, kehadiran perempuan ya, ini pasti bisa menjadi cahaya, dan kita harapkan juga bisa menjadi cahaya di tengah keluarga, baik juga tengah lingkungan, dan bahkan di tengah negara kita yang tercinta, yaitu Indonesia. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana agar perempuan bisa bercahaya sesuai dengan talenta yang sudah diberikan Tuhan juga masing-masing kepada perempuan Indonesia? Ya, agar dapat tampil dengan baik dan dapat berkontribusi optimal dalam pekerjaan ataupun di lingkungannya, paling tidak seorang perempuan harus memiliki awareness, suatu awareness, kemudian dia harus punya responsibility, harus punya profesionalisme, punya capacity, punya network dan teamwork. Nah, untuk awareness ini awareness berupa pengetahuan atau kesadaran tentang suatu keadaan dan bagaimana mempengaruhi keadaan menjadi lebih baik. Ketika kita diberi kepercayaan untuk memegang suatu posisi, dimanapun kita berada, dan apapun jabatan kita, hal yang harus diperhatikan adalah awareness atas kemampuan diri sendiri, kemudian mengerti job description, mengerti karakter pekerjaan, mengerti medan tempat kita bekerja, serta kesadaran untuk menjaga integritas diri dan bangsa. Selanjutnya, kita harus punya responsibility, yaitu memiliki suatu kemampuan untuk menjaga dan melakukan sesuatu agar keadaan bisa menjadi lebih baik atau sesuai dengan perencanaan dan aturan. Profesionalisme diperlukan, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tuntutan profesi agar dapat memberikan manfaat sesuai dengan ekspektasi para pemangku kepentingan. Kita juga perlu memiliki satu capacity, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau menghasilkan output sehingga memberikan perubahan atau outcome yang diharapkan. Nah, network dan teamwork, tidak ada manusia yang sempurna, jadi membina jejaring kerja adalah satu hal yang penting karena suatu ketika pasti akan memerlukan kerjasama atau expertise orang lain dalam rangka mencapai target secara optimal. Nah, tadi kelima faktor yang saya sebutkan itu akan menjadi lebih baik jika ditunjang oleh pendidikan formal, pengalaman, dan kesempatan. Itu Mbak Hira.
bisa. Oke, luar biasa ya Ibu ya. Nah, dan mungkin sekarang juga kita lihat ya banyak perempuan yang mungkin sudah sukses di bidangnya masing-masing, sudah mencapai top level, mungkin juga banyak juga pemimpin-pemimpin yang sekarang sudah banyak sekali diduduki oleh sang perempuan. Bagaimana Ibu melihat hal ini? Apakah ini hal yang positif juga untuk perempuan-perempuan bisa sukses di bidangnya masing-masing, Ibu? Iya, begini, kita sedang memperingati ini ya Hari Kartini Kartini. Aha. sebagai lambang dari kebangkitan perempuan untuk memperjuangkan emansipasi dari era yang gelap ke era yang terang, Yes. yang menempatkan harkat dan martabat perempuan yang sejajar dengan laki-laki. Dewasa ini tentu saja sudah banyak perubahan, tadi sudah disebutkan adanya dibandingkan dengan masa-masa pada saat Ibu Kartini dulu berjuang. Kita bisa menyaksikan perempuan-perempuan yang menduduki posisi penting, tadi sudah disebutkan. Dan juga kita bisa menyaksikan perempuan yang melahirkan generasi penerus yang sehat dan cerdas. Kita juga mengapresiasi adanya dukungan internasional yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk International Women's Day. Tapi hal ini belum cukup. Karena kita juga masih menyaksikan kesenjangan atau gap yang besar jika dilihat dari presentasi jumlah penduduk Indonesia berdasarkan gender. Saya melihat perempuan dan laki-laki itu punya hak yang sama untuk mengembangkan diri, untuk mempunyai tanggung jawab yang seimbang dalam berkontribusi bagi keluarga, perbaikan keluarga ya, dan juga pembangunan bangsa dan negara. Nah, tapi di antara perempuan-perempuan itu sendiri harus ada saling dukung dalam rangka mencapai tujuan emansipasi. Gitu, Mbak. Oke, jadi memang dibutuhkan juga ya Bu ya keinginan dan juga niat untuk perempuan bisa menjadi sosok yang pastinya sukses di bidangnya masing-masing. Mungkin terakhir Ibu Gayatri pesan-pesan dan juga mungkin saran untuk perempuan-perempuan di luar sana supaya bisa semangat ya di era Kartini baru kita bilang dan juga semangat untuk berkarya dan produktif. Silakan Ibu Gayatri. Saran, belajar terus karena setiap hari kita akan menemui hal-hal yang baru walaupun sederhana. Jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk memperbaiki diri. Kita yang pasti harus kerjasama bareng. Di antara perempuan sendiri harus saling dukung, dan perempuan dengan laki-laki harus kerjasama untuk menciptakan suatu suasana yang kita inginkan. Karena tanpa kerjasama dengan laki-laki itu juga akan mustahil. Itu Mbak Hira. Oke, Ibu, yang pasti semoga perbincangan kita yang mungkin cukup singkat dan padat ini bisa menjadi semangat untuk perempuan di luar sana untuk juga bisa meneruskan tombak lah dari Kartini yang dulu semangat untuk memperjuangkan emansipasi wanita. Dan saat ini juga wanita-wanita yang mendengarkan kita juga semoga bisa terus berkarya di bidangnya masing-masing. Terima kasih Ibu Gayatri atas waktunya. Sehat selalu untuk seluruh tim KBRI di Helsinki dan juga kami tim Smart FM juga mengucapkan terima kasih atas waktu Ibu Gayatri yang sudah disiapkan. Dan listeners, kita juga akan bertemu lagi di program Perempuan Bertutur edisi lainnya. Tetap semangat dan sampai jumpa lain waktu. Bye!